open mic saja. Nah, udah muncul nih Ya, halo, Karesinya. selamat Oke, malam. siap. Selamat malam. Iya, Boleh perkenalan diri dulu, Kak. Dari mana dan jabatannya? oh iya, perkenalkan nama saya Resi Arifa dari KC Mamuju, staf mutu layanan fasilitas kesehatan. Uh, Enjoy, Kak. Resi, sama-sama dari Kepul 9 nih. Dari kantor cabang Mamuju. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Mungkin sama-sama. kita coba sapa lagi. Mungkin Kak Ilham ada yang mau disapa nih, Kak Ilham. Sudah lama kita nggak sapa-sapa Sobat ATE. Oke, baik. Baik, Kak Mendy. Oke, kok kamu akan menyapa Kak Eki? Baik, selamat malam Kak Eki. Ya, selamat malam Kak Eki dari kantor cabang mana? Atau kedapatan wilayah mana? Dari kantor cabang Kediri, kantor kota Blitar. Oke, kantor cabang Kediri. Baik. Baik, selamat malam dan selamat kegiatan malam ini ya Kak Eki. Baik, selanjutnya kita sapa Pak Yudi. Pak Yudi kayaknya sesuai dengan username-nya nih. Ada tanda tanyanya nih Mas Ilham. Apa? Nah, udah open mic. Baik, selamat malam Pak Yudi. Malam, Pak. Iya, selamat malam. Ya, Pak. Dari unit kerja mana Pak izin? Saya dari Kaki Perbumuli, Pak. Baik, baik Bapak. Selamat mengikuti kegiatan pada malam hari ini Bapak. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya dari saya sapa Kak Hadi Saputra. Baik, selamat malam Kak Hadi Saputra. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Halo, dari unit kerja mana? Izin? Dari KC Parepare. Parepare, baik. Salam kenal. Ya, salam Mas. Terima kasih. Baik, ya. Baik Kak Mendy, sepertinya kita sudah ada beberapa yang sudah join nih. Nah, sebelum kita mulai, aku ada pantun nih Kak Mendy sebelum kita langsung ke narasumbernya. Kayaknya ini nih yang ditunggu-tunggu pantun dari Mas Ilham nih. Jadi sebelum ada pantun udah cakep terlebih dahulu tapi Kak Mendy ya. Baik, mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Menyapa bumi dengan ramah. Cakep. Mulai dengan cerah, acara ini dengan hati yang megah. Baik, kita sapa kembali untuk Kak Herta. Oke, baik. Mungkin Kak Herta sudah bisa bergabung kembali? Oke, siap. Sudah dong. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu Sobat ASD Expert, mungkin sambil menunggu sobat lainnya yang belum bergabung dengan kita malam ini, karena mungkin memang masih ada yang masih dalam perjalanan, saya izin memulai kegiatan ASD Expert edisi 412 yang berlangsung melalui live Telegram pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Mendy dari kantor cabang Bau-Bau bersama rekan saya malam ini ada Mas Ilham, Mas Ilham dengan pantunnya tentunya yang tidak pernah terskip. Ya, baik pada malam ini tentunya kita bertemu lagi dalam sesi inisiatif kelas ASD Expert edisi 412 dengan tema Leadership Styles Unlock dengan seni berkomunikasi dengan berbagai tipe atasan. Nah, mungkin jika Sobat ASD Expert ingin bertanya setelah sesi sharing oleh narasumber, mungkin boleh nanti dipersilahkan untuk open mic, atau bisa juga dapat melakukan konfirmasi melalui Japri ke saya maupun ke Mas Ilham. Nah, sebelumnya nih, sudah di-spill di grup ASD Expert terkait tema inisiatif kelas kita malam ini, bahwa seni komunikasi di tempat kerja itu seperti seni musik,
butuh ritme, harmoni, dan saling mendengar. Pada malam ini, seluruh Sobat ASD Expert pastinya sudah nggak sabar nih, gimana sih cara kita menyampaikan dan menerima pesan dengan baik, terutama dengan atasan kita di kantor. So, pastikan seluruh Sobat ASD Expert dimanapun kalian berada, tetap stay tune. Selain karena sesi malam ini sangat menarik dan sangat relate bagi seluruh Sobat ASD Expert, juga nantinya akan ada 3 souvenir nih buat seluruh Sobat ASD Expert. Tapi tentunya hanya 3 orang beruntung saja ya. Jadi tetap stay tune. Dan jangan lupa juga terkait eviden 2 jam wajar patuhnya. Jangan sampai Sobat ASD Expert sudah ikut join tapi lupa di-input di aplikasi Smart Codebook. Nah, baik, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi sharing oleh narasumber kita malam ini, mungkin Mas Ilham izin kita boleh bacakan CV singkat narasumber kita malam ini. Dipersilakan, mungkin boleh dibantu share screen. Right. Atau nggak apa-apa dari saya aja share screen? Apakah sudah terlihat, Mbak Mendy? Oh, ternyata tadi belum di-unmute ya. Oke, siap. Wah, tadi ternyata saya ngomong ya, Mbak Hirta, ternyata ke unmute. Oke, siap. Aduh, sepertinya jaringan di bau-bau dengan jaringannya Mas Ilham ini kayaknya kurang ketemu nih, Mas Ilham. Gimana nih? Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, Mbak Hirta. Kayaknya udah siap prepare banget nih narasumber kita malam ini. Nggak apa-apa, sama-sama. Oke, siap. Mungkin karena CV untuk narasumber kita juga sudah di-share di grup ASD Expert dan sepertinya seluruh Sobat ATE sudah tidak sabar nih untuk langsung mendengarkan mungkin sesi sharing ya langsung dari narasumber kita, ada Kak Herta. Mungkin untuk media dan waktu dipersilahkan untuk Kak Herta. Oke, selamat malam semuanya teman-teman BPJS. Sebelumnya perkenalkan lagi gitu ya, setelah saya share screen dulu, kan supaya kenal ya. Ini pertama kalinya kebetulan saya kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Dan dari saya sendiri, sebetulnya saya adalah seorang psikolog klinis. Psikolog klinis itu ngapain? Psikolog klinis itu mengatasi, membantu, mengenali orang-orang yang punya masalah kesehatan mental ataupun improvement. Jadi biasanya kalau saya diundang adalah, saya curiga nih, jangan-jangan memang teman-teman BPJS kayaknya banyak yang stres nih, sampai ngundangnya psikolog klinis. Ini udah ketawa ya. Ini kayaknya Mbak Herta leadership, tapi sebenarnya di balik itu kayaknya ngomongin stres, gimana nih sama atasan, sama rekan kerja, sama pekerjaan gitu ya, dibalutnya dengan ngomongin leadership. Semoga tidak seperti itu gitu, karena saya biasa bilang,
Ya, selamat datang Sobat Stresku. Mari kita bersama-sama mengatasi kesehatan mental. Oke, saya sendiri seorang psikolog klinis. Nah, karena lagi seru juga masalah profesi saya perlu perkenalkan detail jadinya. S1 saya di Psikologi Universitas Tarumanegara, karena saya profesi psikolog klinis. Saya mengambil S2 profesi psikolog klinis di universitas yang sama di Jakarta. Dan sekarang saya mendalami Play Therapist Internasional untuk certification. Teman-teman semua kalau kayak, mau tahu nih CV-nya kerja di mana aja, bisa apa aja pengalamannya, silahkan ke website saya di www.psikologherta ataupun di Instagram saya, karena kalau tadi kayaknya terbalut stres gitu ya, bisa banget follow Instagram saya karena kita ngomongin biasa kesehatan mental, relation, bicara juga soal bagaimana mengenal diri sendiri, sampai saya suka banget ngomongin improvement dan self-love. Nah, saya sendiri berpraktek salah satunya di Bedside Hospital dan Clarity Psychology. Clarity Psychology ngapain sih? Ini adalah biro psikologi yang membantu untuk kesehatan mental kamu. Isinya psikolog-psikolog klinis yang membantu kamu konseling, terapi psikologi, psikotes, dan mengadakan seminar, webinar, training. Yang hari ini pun atas kerjasama dari Clarity dan kerjasama dengan saya. Nah, kita mau ngomongin apa sih hari ini? Kita mau ngomongin sebetulnya ideal leader itu kayak gimana? Tipe leader seperti apa? Ngomongin komunikasi dan manajemen stres. Makanya saya selalu bilang, hai sobat stresku di BPJS. Dan tips komunikasi seperti apa? Karena jangan salah, sebetulnya kalau kita ngomongin jam kerja kita di kantor mungkin bahkan lebih banyak dibandingkan jam kita untuk keluarga, untuk diri sendiri. Sehingga penting banget justru kita mengelola stres pekerjaan kita di kantor, terutama spesifik. Kita bicara soal komunikasi dengan leader kita. Karena saya yakin gitu ya, dengan berbagai, kalau tadi saya lihat grupnya sampai ribuan, dengan berbagai orang, akan ada juga berbagai tipe leader. Syukur-syukur semuanya baik ya, saya percaya gitu ya, semua orang baik. Cuma beda aja masalahnya adalah pendekatannya setiap leader. Nah, semoga bisa share di grup juga. Kalau kamu ditanya ideal atasan itu seperti apa, silahkan boleh share kalau di grup gitu ya. Kan tadi saya udah diinfo nih dari kamu. Kak, tenang aja Kak, di kita juga grupnya besar dari mulai berbagai level. Nah, silahkan di-share, siapa tahu leader kamu juga membaca gitu ya. Kan kita ngomongin, dan suatu hari kamu menjadi leader, kamu juga bisa baca lagi nih, sebetulnya ideal leader itu seperti apa sih? Ideal atasan itu menurut kamu seperti apa sih? Silahkan ditulis di grup. Saya nggak akan baca sekarang juga, tapi silahkan ditulis dulu. Nah, pertanyaannya silahkan jawab di dalam hati gitu ya. Kalau ini nggak usah di-share di grup. Apakah atasan kamu ideal? Nah, silahkan dijawab dalam hati. Jangan dijawab tidak gitu ya, gede-gede di grup. Nanti kalau leadernya baca gitu ya, jadi konflik gitu. Nah, tapi kita perlu refleksi, perlu rendah hati. Oke, saya punya idealisme leader saya harus begini, begini, begini. Saya punya harapan yang sangat tinggi gitu ya, soal leader saya seperti apa. Dan apakah leader saya itu sesuai dengan harapan saya? Kenapa? Saya mau buka gini. Seringkali orang itu marah, orang itu kecewa, orang itu kesel, karena sebetulnya harapannya kita tidak sama dengan fakta yang ada. Salah satu masalah yang paling umum adalah, Kak, saya kesel leader saya itu begini, 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 begini. Contoh, leader saya nggak ada inisiatif,
leader saya itu cuma nyuruh-nyuruh aja. Leader saya itu punya favorit staff, dan saya nggak termasuk di sana. Sehingga saya setiap kali kerja, saya bawaannya tuh udah nggak mood, udah kesal. Pertanyaan saya biasanya di ruang konseling, saya tanya, emang harapannya seperti apa? Dia sebutin tuh harapannya inisiatif, harapannya nggak membeda-bedakan, harapannya adil. Setuju? Dan saya bilang faktanya mungkin tidak sesuai yang kamu harapkan. Sehingga kamu kesel. Saya tanya lagi, dampaknya apa saat kamu kesel seperti itu? Saya jadi nggak mood Kak kerja. Performance saya jelek. Saya jadi tiap kerja misuh-misuh atau kayak marah-marah gitu. Marah-marah. Dan saya tanya, artinya apa yang kamu lakukan, idealisme kamu berdampak dengan kekesalan kamu sehingga kamu tidak lagi nyaman dalam bekerja. Iya Kak, leader kamu apakah berubah? Dia bilang nggak berubah. Artinya, saya bilang berarti idealisme kamu kadang-kadang merugikan diri kamu karena membuat kamu marah dan kesal setiap kali bekerja. Karena saya mau bilang, kadang justru harapan kita yang setinggi itu membuat kita kecewa dan membuat kita kesal. Sehingga justru mengganggu pekerjaan kita. Karena pendekatan saya sebagai psikolog klinis, kita bicara soal pola pikir, kita bicara soal emosi, kita bicara soal perilaku. Sehingga yang penting dari kita adalah sebelum ini dimulai, apa sih harapan kita? Apakah harapan itu membantu kita atau justru membuat kita terbebani setiap kali bekerja? Karena jangan sampai akhirnya justru karena membebani, mungkin kita perlu menyadari harapan kita tidak terwujud. Kita perlu menyadari, mungkin kita mesti menurunkan nih harapan kita sehingga kita lebih nyaman. Nah, itu yang kita akan bahas di hari malam ini. Kalau saya tadi dengar, wah ini kelas udah kesekian ratus, hebat banget saya ngerasanya gitu ya. Setiap malam gitu kan, ada kegiatan yang, apa ya, saya ngelihatnya improvement dan perkembangan diri. Nah, saya mau kasih lihat berbagai tipe atasan. Kalau tadi saya ngebahas adalah harapan kita nih terhadap leader kita. Di faktanya, menurut teori Lewin, kita bicara soal ada berbagai tipe atasan. Tepatnya ada 3 tipe atasan. Nah, tipe atasan yang otoriter, targetnya jelas, caranya jelas, pokoknya harus titik komanya kayak dia mau, formatnya harus kayak dia mau. Membuat keputusannya sendiri tanpa mendengarkan anggotanya. Nah, semua orang tuh nanya, itu buruk banget dong Kak? Sebetulnya tidak. Ini bicara kalau style, itu justru sebetulnya tergantung situasi. Sehingga saya akan bilang, ini bicara soal leader kita, tapi bicara kita sebagai calon leader, kayaknya kita perlu tahu deh. Kita pakai atasan yang otoriter, kalau apa? Kalau situasinya itu butuh cepat. Anggotanya pengetahuannya terbatas. Contoh yang paling sering adalah pada saat amit-amit bencana. Kita cuma kasih tahu, oke, semuanya turun dari tangga. Oke, semuanya harus lepasin, kalau pakai heel harus lepasin semua sepatu hak tingginya. Sehingga itu bisa bergerak cepat. Dampaknya apa? Dampaknya anggota itu nurut, cepat, dan selesai saat itu. Tapi ada dampak buruknya nih kalau atasan otoriter. Akhirnya anggotanya tidak kreatif, tidak merasa didengarkan, dan atasan yang otoriter itu dapat menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya ini harusnya dibagi nih dengan staff-staffnya, tapi dia ngerasa enggak, saya pengen ini yang ngerjain cuma 1 orang. Ya, yang lain nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya.
Terus kalau di kantor kayak gimana? Oke, pokoknya tipe yang harusnya begini, dan Pak, ini ada loh yang lebih baik, atau Ibu, ini ada loh cara yang lebih efektif. Dia nggak mau dengar. Sehingga akhirnya orang-orang ngerasa ini nggak dilibatkan. Nah, silahkan direfleksikan atasan kalian apakah seperti itu, gitu ya. Tapi nggak perlu ditulis dalam grup ya, nggak perlu ditulis dalam grup ya. Oke. Selain otoriter, ada juga atasan yang ini yang versi bagusnya, demokratis. Tapi apakah selalu bagus? Enggak juga. Pertama, atasan demokratis adalah berikan arahan, tapi juga menerima buat masukan. Nah, ini dipakai apa? Situasinya kalau ada waktu banyak, bisa banyak tuh diskusinya. Dan ini dipakai kalau anggotanya pengetahuannya luas. Kalau nggak luas, ditanya apa, dia cuma nggak tahu juga gitu, bingung. Sehingga kalau di kantor ini pada saat meeting, bagus banget demokrasi pada saat memang anggotanya punya pengetahuan expert satu sama lain. Dampaknya apa? Dampaknya anggotanya jadi semuanya terlibat, dan akhirnya kualitas untuk memutuskan, kualitas untuk prosesnya, itu kualitas yang lebih baik. Dan kalau kita ngomong hasilnya itu tidak lebih banyak dari yang otoriter. Karena otoriter langsung, oke, ini semua ngeprint seperti ini ya, akan banyak. Tapi kalau leadership yang demokratis, hasilnya lebih sedikit karena dia sudah habis waktu untuk diskusinya. Nah, selanjutnya apa? Nih tipe atasan yang suka-suka aja. Suka-suka bawahan, tipe atasan yang dalam kurung adalah dia tidak banyak bekerja. Nggak ada arahan, ya suka-suka aja. Keputusan, ya terserah aja. Sehingga akhirnya biasanya hasilnya paling tidak bagus dan nggak ada kerjasama antar anggotanya. Seringkali anggotanya jadi sering menyalahkan nih. Kayaknya itu harusnya giliran kamu deh. Ini harusnya giliran kamu deh. Ini harusnya job desk kamu deh. Ini sering banget terjadi. Apakah ini harusnya tidak dilakukan? Sebetulnya tidak. Kalau situasinya anggotanya semuanya ahli, itu bagus. Oke, masing-masing ada bidang sendiri. Oke, finance, semua udah tahu caranya, IT udah tahu caranya, bagian HR udah tahu caranya, ya udah. Masing-masing sendiri-sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu gitu ya, teman-teman BPJS Kesehatan, kayaknya leader saya yang ini ya, berarti Anda sudah expert gitu ya, dianggap sudah tidak butuh arahan lagi. Jadi ya kayaknya saya memang udah ahli dianggapnya sama atasan saya, contohnya kayak gitu. Sehingga kita melihat adalah setiap atasan itu punya keunggulan masing-masing, tapi saat itu tidak dipakai dengan situasi yang pas, itu yang jadinya bermasalah. Karena akhirnya ya nggak ada lagi, justru dampaknya semua yang kurang bagus. Nah, gimana mengatasi atasan? Saya bilang kan, hai sobat stresku gitu kan di BPJS Kesehatan. Sebenarnya kita ngomongin apa sih? Kita perlu paham adalah apa yang bisa kita kontrol dan tidak. Seringkali kalau ngomongin orang stres, orang cemas, orang overthinking, seringkali ibu bapak di sini adalah mikirin tuh hal-hal yang semuanya nggak di luar kontrol. Saya mikirin, aduh gimana ya kalau bos saya marah? Aduh gimana ya kalau kerjaan saya banyak banget? Aduh gimana ya kalau kerjaan ini nggak selesai? Aduh gimana ya kalau nanti pulang hujan? Aduh gimana ya nanti kalau sinyalnya jelek? Banyak banget yang dipikirkan, tapi sebetulnya itu di luar kontrol kita. Siapa yang tipe overthinking? Nah ini perlu memahami teknik ini. Karena kalau kita ngomongin, kamu perlu paham adalah apa yang bisa kita kontrol dan tidak. Saat kita tidak bisa kontrol itu, coba deh berikan jeda ke diri kamu sendiri. Sekedar nafas saja.
Saya akan kasih waktu sedikit. Coba deh, tarik nafas. Ini kayak otak lagi mindful. Tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan lagi. Sadari apa yang kita pikirkan. Sadarin hari ini saya ngerasain apa sih? Saya takut nih, karena ini berhubungannya sama leadership, saya takut nih atasan saya marah. Sebagai leader, saya takut nih bawahan saya kayaknya kerjanya nggak sesuai deadline. Semua dipikirkan, tapi coba deh kasih jeda diri kamu sendiri, sekedar bernafas dan rasakan nafas kamu. Pahami apa yang bisa saya kontrol dan tidak bisa saya kontrol. Kita tidak bisa kontrol cuaca. Kita nggak bisa tahu ini panas, ini hujan. Kita fokus adalah apa yang bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol apa? Diri kita sendiri. Oke, mungkin saya bawa payung. Sehingga yang kita selalu saya bilang ke teman-teman adalah, yuk belajarnya adalah bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Dan itulah leadership. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, akan sangat sulit untuk memimpin orang lain atau membantu komunikasi dengan leader kita. Karena jadilah pemimpin, mulailah jadi diri pemimpin itu dari memimpin diri kita sendiri. Kita bisa kontrol nggak atasan kita komplain? Nggak bisa. Kita bisa kontrol nggak atasan kita marah? Nggak bisa. Kamu kerja sebagus apapun, kalau dia mau marah, ya marah aja. Kan harusnya nggak begitu, betul. Faktanya terjadi seperti itu. Sehingga kita fokus apa yang bisa kita lakukan. Oke. Saat atasan kita marah, kita ngapain ya? Mungkin bisa dengerin. Mungkin saat atasan kita marah, kita sadarin apa sih yang bikin dia marah. Sehingga itu membantu kita adalah fokusnya adalah apa yang bisa kita lakukan. Selalu adalah saat kita bertanya ke diri kita adalah apa yang bisa saya lakukan. Terus apalagi yang nggak bisa dikontrol, mungkin tugas kita semuanya nggak bisa dikontrol. Oh ya, saya tiba-tiba dikasih nih deadline-nya maju, atau tiba-tiba dikasih nih project-nya mendadak. Yang bisa kita kontrol adalah kita bisa kontrol adalah mungkin deadline-nya nggak bisa, tapi kita bisa manage waktunya. Kita bisa bagi nih porsinya setiap hari seperti apa. Sehingga kita belajar, jadilah pemimpin untuk diri kita sendiri dulu. Nah, sehingga kita belajar adalah fokus apa yang bisa kita lakukan. Nah, di sini saya akan mengajarin adalah beberapa teknik. Oke, pada saat nih atasan kita toksik misalnya gitu ya, marah-marah, nggak jelas misalnya, atau tiba-tiba nyuruh dadakan, apapun itu, coba deh fokus apa yang bisa kita lakukan. Beberapa teknik yang akan saya ajarkan, nanti kita juga ngomongin gimana nih penerapannya. Pertama adalah kita mendengar dan refleksikan. Oke, saya dengar Bapak marah atau kesel karena ini pekerjaannya tidak sesuai. Artinya, kita memvalidasi dan juga merefleksikan apa yang kita lihat dan kita dengar. Kenapa? Kalau orang marah, otak kita tuh kayak jungkat-jungkit. Kalau emosinya naik, otak logikanya itu turun. Kalau kita mau berlogika, kita mesti kurangin dulu nih, tenangin dulu otak emosinya. Sehingga kita fokusnya adalah, oke, saya dengar Bapak gini-gini, kita memvalidasi sambil memproses. Kita sendiri memproses dengan mengulangi, kita memproses. Kenapa perlu direfleksikan, diulangin? Itu membantu dia juga memproses apa yang dia katakan sebagai leader. Tapi yang nggak semua harus diulangin. Setiap ngomong, kita ulangin. Setiap ngomong, kita ulangin ya. Terus habis itu Bapaknya makin marah. Emang kamu pikir apa gitu kan. Kenapa diulangin terus ya? Ada highlight aja yang membantu kita menyadari, oke, saya mendengarkan loh. Yang membantu atasan kita, oke, saya nerima loh untuk apa yang Bapak katakan dulu. Nah,
saat atasan itu udah marah, udah kesel, ataupun udah meminta kamu, kita bantu adalah, oke, apa harapannya ya? Gimana ya? Saya udah melakukan ini, kira-kira ada masukan lagi nggak? Dan kasih tahu selalu apa yang sudah kita coba. Nah, kalau masih bingung, tenang. Nanti abis ini ada kira-kira kasus-kasusnya seperti apa. Nah, seringkali kalau kita bicara soal leader, bicara soal masalah di pekerjaan, bicara soal komunikasi atasan, biasanya banyak tipe orang yang tidak bisa say no, nggak bisa bilang tidak. Kalau diminta bantuan itu nggak enakan, akhirnya terus-menerus menerima. Nah, penting untuk kita juga mengkomunikasikan kalau kita punya batasan. Kita tidak menolak langsung kalau orang-orang yang sulit buat nolak atau sulit buat bilang enggak, ya nggak harus langsung nolak, tapi saya kasih tahu batasannya. Oh, saya mampunya segini, Bapak dan Ibu. Oh, saya bisanya pakai aplikasi ini. Ya udah, kita kasih tahu apa yang saya mampu sehingga tidak langsung menolak. Nah, prioritasnya adalah kita kasih tahu, oh ya saya kerjain ya Pak setelah jam sekian, atau saya kerjain ya Pak setelah saya mengerjakan ini. Dan kita juga bisa, kalau kita terjebak banget nih dengan atasan ini, ya mungkin kita perlu juga pendapat lain. Menurut kamu, dia gimana sih? Apakah saya doang yang sensitif sama dia atau ada justru orang lain yang sama ngerasainnya sama kayak kita? Oke, lanjut. Ini yang paling penting, contoh kasusnya gimana? Ini beberapa contoh kasus yang pernah saya alami melalui klien-klien saya. Jadi bukan saya ngalamin sendiri. Contoh kasus, gimana nih Kak kalau punya atasan yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas? Nah, gitu ya. Kebetulan udah saya lihat nih di layar ada yang senyum-senyum gitu. Saya nggak bisa sebutin namanya, gitu, tapi sudah terlihat. Gimana nih Kak kalau atasannya marah-marah nggak jelas? Pertama, kalau marah-marah nggak jelas, kalau orang marah yang dibutuhkan bukan dilawan. Apa yang dibutuhkan ditenangkan, gitu ya. Kita melihat adalah bukan cuma yang dia katakan, tapi kita melihat kebutuhannya dia. Sehingga kalau atasan marah-marah nggak jelas, kita dengerin dulu, kita refleksikan, oke, saya dengar Bapak marah banget ya soal ini. Udah pelan-pelan kita refleksikan, oke. Sesekali boleh kita tambahin, ya sih Pak, wajar kalau Bapak marah karena kayaknya mungkin itu proyek yang penting ya, contoh. Sehingga kita mendengar tapi benar-benar merasakan dan merefleksikan. Terus yang kedua adalah pertanyaannya, oke, Bapak atau Ibu harapannya seperti apa? Boleh kasih masukan buat saya? Itu orang akan langsung lebih tenang. Karena dia akan ngerasa didengarkan. Udah nih, kamu harusnya begini. Tapi kan kita nggak mau juga ya terus-terus disalahin. Lanjut. Saya kasih tahu, oke, baik Pak, harapan Bapak begini. Saat ini saya sudah coba untuk ini. Pertimbangan saya apa? Jadi kasih pernyataan. Oh ya, tapi kan harusnya kamu bisa begini. Baru batasan. Saya mampu Pak untuk coba lagi seperti ini. Tapi saya kerjakan ya setelah ini. Atau kalau bisa kerjain langsung ya nggak apa-apa. Saya mampunya segini Pak. Mungkin Bapak bisa ajarin lagi pelan-pelan. Udah, jadi kamu tahu batasan dan prioritasnya. Boleh habis itu diskusi sama rekan atau atasan lain kalau memang perlu. Contoh, ini Bapak ini kenapa ya selalu marah-marah? Kamu tahu nggak kenapa? Mungkin kita akan mendapat pendapat yang beda.
Oke, lanjut. Atasan yang selalu menyalahkan gitu ya. Ini kayak salah kamu, padahal mungkin bukan salah kita gitu ya. Kamu kan udah dibilangin harusnya begini, mungkin dia yang ngomong sebetulnya sebelumnya. Lah, kenapa saya yang salahin lagi? Sadarin sebetulnya apa ya alasan dia. Tapi kamu perlu sadar, tetap menerima, enggak, ini bukan salah saya, enggak apa-apa ngomong dalam hati seperti itu. Sehingga yang mau saya highlight adalah saat orang menyalahkan kamu tuh nggak harus menerima semuanya. Iya, saya salah. Ayo, saya bodoh banget. Enggak. Tapi dia merasa kamu salah, biarkan. Tapi di dalam hati kamu juga perlu sadar ya mungkin memang bukan salah kamu. Sehingga itu mental health, ngomongin soal keseimbangan dan kesehatan mental. Tapi yang nggak semuanya juga akhirnya disalahin kalau memang itu salah kamu, ya perlulah menerima kritik dan kerendahan hati. Kalau disalahin terus-terusan gimana? Dengar dan refleksikan. Karena kalau orang yang nyalahin, terus kamu bilang, enggak, dia akan makin nyalahin. Tapi coba deh sekali-sekali saat nyalahin, saya bilang, oh ya, saya dengar Bapak menyalahkan saya soal ini. Ya emang kamu yang salah. Oke, saya dengar menurut Bapak memang saya yang salah. Boleh tahu nggak di bagian mana saya salahnya? Boleh nggak kasih masukan harusnya seperti apa? Dan kasih tahu lagi, saya udah mencoba seperti ini akan sangat membantu. Dan kamu kasih tahu mampunya seperti apa dan prioritasnya seperti apa dan pendapat lainnya seperti apa. Itu kalau atasan yang menyalahkan. Oke, 2 poin dulu. Kenapa sih atasan bisa 2 ini marah-marah? Marah-marah bisa berbagai faktor. Pertama, mungkin memang stres kerjanya dari jabatannya memang sulit. Jadi sehingga kita bisa belajar empati. Yang kedua, mungkin dia marah-marah memang ada masalah lain di keluarganya. Kan kita nggak ada yang tahu. Atau memang dia punya masalah untuk regulasi emosinya. Jadi tipenya meledak, tipenya cepat panik. Jadi kita bisa lebih peka di situ. Nah, atasan yang sering menyalahkan biasanya, saya nggak bilang pasti ya, biasanya beberapa faktor. Pertama adalah sebelum dia disalahin, dia menyalahkan orang lain, sehingga dia menyalahkan untuk melindungi dirinya. Dia menyalahkan seringkali ingin terlihat dia baik, sehingga dia menyalahkan orang lain. Supaya dia ngerasa, oh ya dirinya lebih baik dibanding orang lain. Atasan yang sering menyalahkan, ya mungkin dia sendiri tidak bisa clear, tidak bisa menjelaskan dengan baik harapannya, caranya, sehingga dia sebetulnya, dia tahu mungkin dirinya salah, tapi dia nyalahin orang lain, karena dia nggak bisa lihat kadang-kadang masalahnya itu tuh mungkin di komunikasinya dia. Sehingga, kok bawahan saya salah mulu gitu ya, karena mungkin dia nggak clear untuk komunikasinya, jadi banyak faktor. Nah, selanjutnya atasan yang menyuruh tanpa bimbingan. Udah kamu kerjain. Padahal mungkin bukan tugas kamu, padahal mungkin bukan keahlian kamu. Di saat itulah kamu perlu tahu batasan kamu. Kamu boleh nggak kerjain? Sebetulnya boleh, tapi kan ini ngomongin kerjaan ya. Artinya nggak semua hal kita bisa punya power untuk, nggak mau, saya nggak mau kerjain, itu bukan urusan saya, nggak punya itu. Tapi kamu bisa punya batasan, Pak, saya mampunya ini. Boleh nggak minta tolong cari tahu, Pak, saya kira-kira harus gimana, atau Pak, saya mohon bimbingannya. Tapi kamu udah kasih tahu mampunya apa. Kenapa saya penting selalu bilang saya mampunya apa? Sehingga kamu belajar buat menghargai diri kamu sendiri. Dan kamu mesti tahu prioritas kamu. Kalau udah mentok banget, diskusilah sama rekan kamu. Ini saya disuruh kerjain ini, bisa tahu ya? Bisa ajarin saya nggak ya? Pernah bikin nggak ya? Nah, atasan yang terus berubah keputusannya. Hari ini A, entar malam B, masih hari ini gitu ya. Sadarin,
dia punya power sampai mana? Apakah dia berubah keputusannya karena atasan yang selanjutnya juga berubah? Jadi kita tahu adalah, oh jangan-jangan dia berubah juga sebenarnya bukan dia yang mau, tapi ada atasan lagi. Karena kan saat perusahaan kita ngomongin banyak layer. Oke, saat atasannya berubah, kamu tetaplah menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Saat atasannya berubah, kamu tetap bilang, oke Pak, saya dengar ada perubahan ya Pak soal ini. Oke, boleh tahu nggak Pak, kira-kira kalau saya udah ngerjain gini, ini masih bisa ada masukan nggak? Itu akan membantu. Dan kamu kasih tahu adalah apa yang sudah kamu coba. Oke, dan kamu perlu punya batasan. Saya mampu Pak bikin lagi, cuma kayaknya setelah ini. Atau saya mampu Pak bikin lagi, mungkin setelah jam sekian gitu. Jadi kamu tahu prioritas kamu. Oh nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa, kita tanya ke dia, Pak saya punya banyak. Oke, Pak saya ada project A, project B, project C. Kira-kira mana yang perlu saya prioritaskan dulu, Pak? Sehingga saya mau bantu teman-teman tuh nggak semua tuh langsung tidak gitu, tapi kita membantu tips komunikasinya supaya kita juga dua arah. Nah, semoga contoh-contoh kasus ini relate dan semoga juga tidak relate, artinya tidak pula punya atasan ini gitu ya. Jadi saya berharap nih ada yang relate, oh ya, tapi enggak juga nggak apa-apa karena artinya kamu tidak punya 4 atasan ini. Ini tipe yang paling di ruang konseling. Lanjut, hati-hati manipulasi. Jangan lupa background-nya psikolog klinis, jadi saya ngomongin leadership, ngomongin soal bagaimana mengelola stres dari kacamata psikolog klinis. Ngomongin kesehatan mental. Hati-hati dengan kata-kata manipulasi yang sering terjadi. Kamu masa nggak mau sih bantu tim kamu sendiri? Padahal mungkin itu bukan tugas kamu gitu. Sehingga membuat kamu merasa bersalah terus-menerus. Iya, saya jahat amat ya. Padahal ya sebenarnya kalau kamu pulang, ya nggak apa-apa. Tapi ada perasaan bersalah. Itu yang membuat orang akhirnya merasa, ya harusnya saya begini, yang seharusnya tidak dilakukan. Hati-hati lagi kata-kata manipulasi. Susah ya kerja sama anak sekarang kok gampang ngeluh. Kamu jadi berhenti berpendapat. Artinya gini, mungkin kamu sebenarnya bukan ngeluh. Pak, saya merasa ini harusnya bukan pekerjaan saya. Pak, harusnya kita kekurangan orang kayaknya perlu ditambah. Mungkin kamu kasih pendapat, tapi di labeling itu ngeluh. Atau di labeling sesuatu yang negatif. Sehingga kamu dikatakan seperti itu. Kamu jadi ngerasa, oh iya ya, saya nggak boleh begitu. Padahal ya sebenarnya nggak ada masalah untuk berpendapat selama sopan. Sehingga kadang-kadang kata-kata manipulasinya adalah, susah ya kerja mas anak sekarang kok gampang ngeluh, susah ya anak sekarang tuh kayaknya ini begini aja tuh nggak bisa. Nah ini juga seringkali kayak terjebak dengan harapannya dia adalah masa lulusan S1 gini aja nggak bisa. Ya padahal mungkin bukan bidang kamu. Ya padahal mungkin memang kamu baru nih masuk di divisi ini. Yang jauh perlu pembelajaran dan perlu bimbingan. Jadi merasa kamu nggak mampu. Padahal ya wajar dong, karena mungkin konteksnya adalah kamu baru. Masa lulusan S1 gini aja nggak bisa, padahal mungkin suruh ngerjainnya jauh di luar bidang kamu. Sehingga kamu ngerasa, oh ya, harusnya saya bisa ya, kan saya S1. Sehingga hati-hati dengan kata manipulasi ini perlu dikritisi. Apakah ini semua manipulasi? Ya enggak, balik lagi tergantung konteksnya. Terus ada lagi yang biasanya gini, masa gitu aja capek? Kamu lemah banget. Atau masa kayak lembur 2 hari aja capek, kamu lemah banget. Lihat tuh, si A, B, sama C udah lembur 2 bulan gitu ya, masih sehat, misalnya gitu. Jadi kamu ngerasa buruk karena akhirnya dibanding-bandingkan. Itu beberapa hal yang kamu perlu paham adalah, hati-hati loh, kadang justru kata-kata itu adalah sebuah manipulasi.
Nah, balik lagi, stress manajemennya gimana? Dengan semua yang pengetahuan yang saya sampaikan, dengan berbagai teknik yang saya sampaikan, bukan artinya perasaan kamu tuh nggak penting. Kamu tetap boleh marah, tetap boleh kesel, tetap boleh bete, tetap boleh sedih, tetap boleh kecewa, semua perasaan itu boleh. Sehingga kamu belajar buat, oke, kita udah tahu nih solusinya, tapi kamu juga penting untuk menghargai perasaan kamu. Sehingga ada waktu buat, oke, udah solusinya udah tahu, tapi ada waktu loh, kayak tadi saya bilang. Ada jeda buat ekspresikan emosinya. Orang selalu bilang, Kak, saya nggak bisa cerita. Tenang aja, ekspresi emosi itu nggak harus cerita. Kamu bisa gambar apa yang kamu rasakan dan kamu pikirin, kebetulan saya pegang art terapis. Kamu bisa nyanyi sesuai emosi kamu saat ini. Kamu bisa ngegalau gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Tapi Kak, saya sensitif banget. Masa saya gitu aja ngeluh? Ya, kan nggak ada yang tahu juga sebetulnya seberapa berat apa yang kamu rasakan. Dan jangan lupa loh, mungkin berat itu nggak cuma di pekerjaan. Kamu nggak pernah tahu kehidupan orang di baliknya. Keluarganya, tuntutan mungkin sosial, tuntutan orang tua, pasangan, belum lagi kalau sudah berkeluarga, akan lebih kompleks lagi. Sehingga apa yang kamu rasakan tuh selalu boleh. Dan itu sangat berharga. Yang kedua, hidup kita nggak cuma soal kerja. Kamu penting untuk punya waktu pribadi. Dan jangan pernah merasa bersalah saat kamu punya waktu santai, punya waktu istirahat, karena memang itu yang kamu butuhkan. Pergilah mencari hobi kamu, sehingga kamu punya waktu untuk diri sendiri. Kasih prioritas juga untuk keluarga, teman, dan waktu pribadi kamu. Karena itu penting untuk sebagai kamu pemimpin diri kamu sendiri. Yang terakhir adalah bergerak. Saat kamu stres, cobalah bergerak, olahraga, aktivitas fisik, jalan-jalan, silahkan bergerak karena itu membantu kamu sebetulnya. Sehingga kalau kita bilang adalah stress management, kita bicara soal pekerjaan itu di rumah, di kantor itu seperti apa, tapi juga pekerjaan itu di rumah seperti apa, tapi kamu punya keseimbangan dan punya waktu buat diri kamu sendiri. Nah, selanjutnya apa lagi? Selain ngomongin hal-hal tadi, lihatlah betapa jauhnya kamu melangkah. Banyaknya usaha, sehingga kamu belajarlah mengapresiasi diri kamu sendiri. Seringkali banyak orang yang nanya, Kak, saya nggak pernah diapresiasi sama atasan saya, sama keluarga saya, sama teman-teman saya, sama rekan-rekan. Dan apresiasilah diri kamu sendiri. Karena sebetulnya yang paling tahu usaha kamu, begadangnya, belajarnya, kesusahannya, ya diri kamu sendiri. Sehingga saya selalu bilang, tidak perlu menunggu orang lain untuk mengapresiasi, jadilah orang pertama yang apresiasi diri kamu sendiri. Sehingga kalau kayak tadi, kan banyak atasan yang mungkin komunikasinya minim untuk apresiasi, dan mulailah apresiasi diri kamu sendiri. Dan tidak perlu takut untuk apresiasi atasan kamu. Karena kamu sebagai leader diri kamu sendiri, kamu sudah memberikan contoh leadership yang baik untuk atasan kamu dan untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi, kan terima kasih itu gratis ya. Berterima kasihlah ke atasan kamu saat itu sesuatu yang baik. Berterima kasihlah ke rekan kerja kamu. Karena kalau kamu tahu, saat kita sedih itu juga menular. Nggak usah sedih deh, ngantuk aja nular gitu ya.
Tapi saat kita senyum dan saat kita positive vibes, thank you ya, hari ini kamu udah bantuin saya happy banget, sesimpel itu. Kayak, oh ya makasih ya, bro, hari ini udah bantuin gue ngerjain ini, sesimpel itu. Oh ya, makasih ya mbak, saya udah diajarin ini. Ya, itu mungkin juga sangat berarti buat sehari-hari orang lain. Dan leader yang baik itu perlu mendapatkan dan memberikan dampak tidak hanya ke timnya, tidak hanya ke grupnya, tapi ke individu masing-masing. Sehingga leader yang baik itu perlu memberikan dampak positif itu ke grupnya, tapi juga ke individunya. Suatu hari kita jadi pemimpin, care-lah bukan cuma tentang pekerjaan, balik lagi karena kacamata psikolog klinis, tapi care-lah sebagai individunya. Sekedar nanyain udah makan atau belum, saya masih ingat leader saya yang menurut saya paling baik adalah yang dia bilang, saya lagi kerja pas istirahat, terus dia bilang, Herta udah makan belum? Saya bilang, belum, Bu, waktu itu Ibu, tanggung, masih ada kerjaannya, terus dia bilang, nggak usah, break aja dulu, kerjaan mah akan selalu ada, dia bilang gitu. Sesimpel itu, saya masih ingat, ini tahun kelima saya pindah, jadi saya udah hampir 4 tahun di Bethesda Hospital, dan di Clarity udah hampir 8 tahun. Saya masih ingat satu pertanyaan baik leader saya. Artinya kalau kita belum bisa jadi leader, jadilah bawahan yang baik. Sekedar mengingatkan, kalau kita belum jadi leader, jadilah leader diri sendiri. Sekedar nanya, saya capek banget nggak ya? Kalau capek mungkin saya butuh istirahat. Terakhir, tips komunikasi, cobalah lihat situasi. Gak semua hal benar dikatakan di waktu yang lagi chaos. Kita tahu nih atasnya kita lagi mumet banget nih, mukanya udah merenggut dari pagi. Terus kita maksa buat komunikasi, ya mungkin itu bukan soal benar salah, tapi soal wise, bijak. Dan kita perlu sadar emosi pribadi kita. Sesimpel lah, sekarang saya kasih waktu jawab dalam hati aja. Apa sih yang saya rasakan saat ini, detik ini? Boleh satu dan boleh lebih dari satu. Kalau Bapak Ibu masih bingung, berarti Bapak Ibu sekarang aja belum bisa menyadari emosi pribadi. Dan mungkin perlu banyak latihan untuk menyadari emosi saya. Itu latihan kecil yang sangat membantu. Saat kita komunikasi, selalu mulailah dari kata saya. Kenapa? Jadi orang tidak merasa disalahkan. Kayak, Bapak kan tadi yang ngomong begini. Akan beda saat kita bilang, oh ya saya dengar kemarin Bapak bilang begini, apakah ada perubahan? Jadi ini tentang saya. Bukan untuk menyerang, karena saat ngomongin tentang kamu, Bapak, Ibu, ataupun kayak yang kita panggil namanya, misalnya kayak Pak A, kan kemarin Bapak yang ngomong gitu, itu akan langsung nadanya akan berubah karena orang akan merasa terserang. Jadi mulailah, oh ya saya dengar kemarin Bapak bicara soal ini, apakah ada perubahan? Atau saya dengar Bapak rencananya gini, udah ada update kah? Misalnya gitu. Dan jangan lupa body language gitu ya. Artinya beda ya, orang misalnya langsung tolak pinggang sama atau langsung begini, itu udah beda. Usahakan saat kita bicara, ya memang tangan kita terbuka. Itu hal kecil. Saat kita bicara, usahakan mata kita sejajar, nggak sambil begini. Biasanya kalau ada yang ngomong sama saya dan saya lagi duduk, biasanya saya berdiri. Itu hal-hal kecil yang orang akan ngerasa dihargain. Yang terakhir adalah dengarkan dan empati. Kita semua bisa salah, termasuk atasan kita. Coba deh dengerin dan empati. Mungkin dia memang lagi sulit, mungkin dia memang ini lagi. Tapi apakah artinya dia selalu lebih penting dari perasaan kita? Ya enggak. Selalu seimbangkan atas atasan kita, perasaannya dengan diri kita sendiri. Thank you buat waktunya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan. Siap. Terima kasih Kak Herta, sungguh sangat
menarik dan tentunya sangat relate sekali. Mungkin tadi sempat dilihat ya di layar sudah senyum-senyum lebar. Dan saya yakin seluruh Sobat ASD Expert juga banyak yang relate sekali dengan apa yang sudah disampaikan sama narasumber kita malam ini. Nah, kebetulan sudah banyak sekali juga nih Kak Hirta yang Sobat ASD Expert yang ingin bertanya, bahkan sudah ada banyak yang masuk melalui chat pribadi. Mungkin sebelum kami membacakan chat pribadi, mungkin kami boleh panggil dulu nih untuk seluruh Sobat ASD Expert yang ingin mungkin bertanya secara langsung, boleh langsung open mic. Sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Bapak Ibu Sobat ASD Expert, jika ada yang ingin bertanya langsung, atau mungkin masih malu-malu ya, takutnya mungkin nanti dinotis ya kalau misalnya langsung bertanya langsung. Oke, mungkin saya izin ke Mas Ilham, mungkin boleh membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, siap kami ini, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, lagi menunggu nih, mungkin masih ada yang mau mencet nggak gitu kan open mic. Jadi kita bacakan, ada yang japri tapi dia mau sebutin nama. Jadi ada dari Kak Nila. Izin bertanya ya Mas, bagaimana menghadapi atasan yang otoriter di mana selalu menganggap pekerjaan yang dilakukan itu sedang dilakukan itu salah, sedangkan sudah sesuai dengan job desk yang berlaku. Kedua, apa yang harus dilakukan agar ide atas pendapat yang diberikan dapat ditanggapi secara langsung? Ketiga nih ya. Apa yang harus dilakukan jika sudah terjadi pendapat dengan atasan yang otoriter atau perfeksionis? Baik, itu pertanyaannya dari Kak Nila. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Nila ya. Nah, saya akan menjawab satu persatu. Nanti kalau kayak ada yang kurang atau kayak ada kelompat nih gitu ya, diingetin aja. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana menghadapi atasan yang otoriter dan sering menyalahkan. Pertama adalah atasan yang otoriter itu tidak mau dibantah. Sehingga tekniknya adalah selalu membuat kita pertanyaan. Oke, Pak atau Ibu, Bapak menyuruh atau meminta saya A, B, C. Oke, kira-kira waktunya, misalnya kita bermasalah sama waktunya atau caranya. Kira-kira menurut Bapak cara yang terbaik seperti apa? Pakai pertanyaan lagi adalah, boleh nggak saya memberikan masukan? Sehingga dia menjawab iya dulu, baru kita ngomong. Sehingga kita tidak lagi disalahkan karena kita akan ngomongin soal dari sisinya dia. Oke, boleh kasih masukan. Oh ya, menurut saya begini, Pak. Pertimbangan saya begini. Menurut Bapak gimana? Kalau dia masih tetap kekeh, lakukan aja yang seperti yang dia mau. Kalau bisa, ada tulisannya. Sehingga Bapak atau Ibu bisa kasih lihat, oh ya Bapak atau Ibu, tadi bicaranya benar ya, kayak gini. Sehingga pada saat kita melakukan, disalahin nih, oh, saya bingung, Pak, kemarin udah sesuai dengan prosedur, betul nggak ya prosedurnya seperti ini? Selalu pakai itu pertanyaan di akhir. Oh ya, betul, oh ya, tapi kalau masih salah, bagian mana ya Pak yang salah? Karena saya udah sesuai dengan apa yang kata Bapak. Jadi untuk atasan-atasan yang otoriter, selalu pakai pertanyaan dan kita tanya, boleh nggak saya kasih masukan? Itu akan sangat-sangat membantu. Terus selalu catat. Catatannya bisa kita lihat, atau kalau di grup ya saya kayak, oh ya Pak tadi arahannya demikian ya, nanti kan dia akan jawab oke atau enggak, jadi tinggal ada selalu buktinya. Oke, boleh diulangin Kak Ilham yang pertanyaan kedua? Ini ya Kak ya, untuk yang kedua, apa yang harus dilakukan agar ide atas pendapat yang diberikan dapat ditanggapi secara langsung? Oke, nah yang tadi boleh nggak Pak saya memberikan ide, itu juga bisa. Atau bisa juga adalah tergantung, saya nggak tahu nih powernya sejauh apa. Kayak, oh ya idenya ini adalah bisa nggak kita coba dulu. Kita langsung tembak adalah, boleh nggak Pak kita coba dulu dengan ide yang seperti ini. Jadi kita langsung
kita tuh pertanyaannya tuh langsung mengarahkan kayak, oh ya boleh nggak Pak kalau ide seperti ini kita coba. Kayaknya bagus deh Pak soal ini. Menurut Bapak gimana? Jadi biarkan dia tetap di akhir say yes atau no, tapi kita langsung ngarahin, boleh nggak Pak? Gini, saya idenya gini, saya rasa bagus loh, ini juga akan seperti ini. Dan biasanya saya bilang, oh ya, kasih beneficial untuknya dia, terutama yang otoriter ya. Pak, ini bagus loh untuk Bapak juga nanti ke depannya kita akan lebih mudah, Pak. Bapak juga akan dipahami soal ini. Jadi ada apresiasi untuk dia. Ada kepentingan untuk dia. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, Kak Ilham tadi. Ketiga, apa yang harus dilakukan jika sudah terjadi perdebatan pendapat dengan atasan otoriter atau perfeksionis? Oke. Kalau udah terjadi konflik ya, saya tidak ada gambaran konfliknya sebesar apa, tapi saya selalu bilang, coba pahami power dan kekuatannya. Karena kalau di perusahaan, bagaimanapun itu atasan kita. Artinya kalau atasan kita dan punya power yang lebih besar dari kita, mau tidak mau, kita perlu untuk beradaptasi. Saat konflik ya mungkin kita lebih banyak mengalah. Nah, biasanya banyak yang nanya, harus nggak saya minta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan? Saya akan bilangnya, balik lagi adalah, kamu boleh minta maaf dan boleh tidak. Tapi coba deh pertimbangkan kalau kamu minta maaf dampaknya apa, tidak minta maaf dampaknya apa. Salah satu yang saya pembelajaran adalah kadang kita di kesehatan itu minta maaf atas tidak nyamanan, bukan atas kesalahan. Contoh, kalau kamu datang ke rumah sakit gitu ya, ke rumah sakit saya di Bethsaida Hospital, kayak, oh ya, disuntik nih gitu ya. Ya mungkin perawat saya akan bilang, oh ya maaf ibu, bapak nanti agak sakit ya sedikit, tarik nafas dan lain-lain. Artinya kita minta maaf bukan sebuah kesalahan, tapi kita minta maaf atas ketidaknyamanan, itu bisa dipakai. Sehingga kita minta maaf atas ketidaknyamanan yang bapak ibu rasakan walaupun saya tidak salah. Dan pertimbangkan akibatnya setelah itu. Nah untuk atasan-atasan yang perfeksionis biasanya juga micromanage. Jadi dipantau terus-menerus tiap detik, ditanyain kamu sudah sampai mana, caranya gimana, titik komanya salah atau enggak. Hal-hal yang seperti itu bikin kita capek banget secara mental. Nah, untuk atasan-atasan perfeksionis, kita perlu kasih batasan. Oh ya, saya Pak mampunya sekian. Mohon maaf Pak kalau masih belum sesuai, nggak apa-apa. Oh Pak, saya mampunya sekian di jam sekian. Jadi kita punya batasannya buat diri kita sendiri. Kalau kayak, enggak harusnya bisa kok, gini. Oh ya menurut Bapak harusnya bisa, cuma saat ini saya bisanya sekian. Kira-kira gimana ya Pak? Ada nggak ya alternatif yang bisa dilakukan? Kita langsung pertanyaan terus mengarahkan. Oh ya kira-kira ada nggak ya cara lain yang bisa dilakukan? Karena saya walaupun Bapak, ya karena kan gini ya, kayak kamu bisa berenang misalnya gitu ya. Lah kalau kagak bisa mah kagak bisa aja gitu kan gampangnya. Nah kita kasih tahu ya Pak, saya juga maunya bisa. Cuma ya kenyataannya saat ini belum bisa. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin. Saya ngomong gitu. Jadi lebih ada, kamu tetap usaha gitu ya. Tapi ya kamu kasih tahu juga kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Heva. Baik, selanjutnya, jika masih belum ada yang buka opening, karena di sini untuk mengingatkan untuk di fitur Telegram kita tidak ada raise hand ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung saja ke opening. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan untuk yang anonim ya. Kak, ini pertanyaan bagaimana menghadapi atasan yang selalu menyindir kita di hadapan orang banyak. Mungkin harapannya agar teman-teman yang lain tidak melakukan hal yang sama, tapi hal tersebut sangat mengganggu karena diulang hampir setiap hari. Baik, terima kasih. Oke, maaf Kak Mendy, tapi Kak Ilham suaranya bergema, boleh diulangin nggak? Oke, siap. Untuk suara saya apakah kedengaran dengan jelas, Kak?
Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Ini nih. Betul, maaf ya Kak Ilham. Mungkin ini sinyalnya sedikit hilang dan terganggu di saya. Oke, siap. Mungkin karena tadi juga agak kurang jelas ya yang disampaikan sama Mas Ilham. Jadi untuk seluruh Sobat ASD Expert mungkin yang ingin bertanya langsung, karena memang di sesi diskusi kita ini kita hanya punya waktu 30 menit. Sayang sekali jika Sobat ASD Expert ingin bertanya langsung, karena belum ada fitur raise hand di aplikasi live video Telegram ini. Mungkin boleh langsung open mic dan open video ya, untuk Bapak Ibu Sobat ASD Expert. Ya, mungkin izin Kak saya membacakan ulang tadi terkait pertanyaan anonim yang disampaikan sama Kak Ilham itu. Bagaimana menghadapi atasan yang selalu menyindir kita di hadapan orang banyak? Mungkin harapannya agar teman-teman yang lain tidak melakukan hal yang sama, tetapi hal tersebut sangat mengganggu karena diulang-ulang hampir setiap hari. Oke. Nah, kalau untuk atasan yang menyindir dan diulang-ulang, saya highlight lah, diulang-ulang. Kalau sekali ya mungkin kita fine-fine aja, tapi kalau berulang kali, mungkin kita bisa mengkomunikasikannya berdua dengan atasan. Kalau nyindir balik nggak ada bedanya dong ya, gitu kan. Mungkin kita bisa minta waktu bersama atasan adalah, ya kita mengakui misalnya memang kesalahan, oh ya Pak, mohon maaf ini. Jujur aja, bilang aja, saya misalnya kurang nyaman kalau ini diinfokan ke teman-teman juga, misalnya kayak gitu. Tidak apa-apa untuk ngomong ke atasan, tapi kamu bisa lihat karakternya, itu opsi pertama. Opsi kedua adalah kita tidak bisa kontrol atasan, tapi kita bisa bereaksi berbagai hal. Mungkin kita bisa menunjukkan rasa tidak suka, misalnya mukanya nggak suka, atau justru kita memberikan apresiasi, oh ya makasih ya Pak, udah diingatkan, misalnya seperti itu. Kita perlu trial error nih, karena saya belum tahu nih karakter atasannya seperti apa, sehingga kalau misalnya kayak, oh ya terima kasih ya Pak, dia mungkin juga jadi sadar atau jadi malu, atau justru kalau yang tadi saya bilang, kalau misalnya oh ya Pak maaf ya bla bla bla, justru dia juga jadi berhenti. Jadi cari cara untuk membantu berhenti, tapi apakah kita bisa kontrol? Tidak. Yang ketiga adalah jaga untuk diri kita sendiri. Artinya setiap orang bisa salah ataupun hanya nyindir padahal itu bukan kesalahan kamu tetap mengapresiasi, oke, kamu tidak nyaman dan boleh tidak nyaman, kamu boleh kesel, dan kamu bisa belajar buat say no. Oke, saya misalnya, itu yang kata-kata yang paling sering saya bilang juga, oke, saya mungkin melakukan kesalahan, tapi ya nggak sepantasnya saya terus diulangin dan dibicarakan di depan orang-orang dengan kesalahan yang sama. Sehingga kamu membatasi diri kamu dengan bicara di dalam hati, itu bantu buat kesehatan mental kamu dan bantu juga batasi. Saya sangat memahami kalau ini sangat tidak nyaman, apalagi kalau diulangin berkali-kali. Tapi fokuslah adalah apa yang bisa kita lakukan lagi. Antara kita bicara one on atau kita juga mencoba nih trial error, reaksinya tuh seperti apa. Atau kalau kamu bisa rekan kerja yang teman-teman ya sambil bercanda atau humor, kalau misalnya bisa dibawa santai kayak, ya Pak diulang mulu, misalnya kayak kita udah dengerin nih Pak sampai hafal, misalnya sambil ketawa. Jadi ada berbagai pendekatan dengan kamu bisa lihat atasan kamu kira-kira masuk yang mana. Humor itu sangat membantu, kayak ya Pak sampai hafal ini diulang mulu misalnya gitu, kayak atau Pak tenang aja saya udah hafal nih Bapak kan ngomong ini kan, misalnya gitu sambil ketawa. Ya kita lihat situasinya dan kita bisa lihat coba sesuai karakter. Semoga menjawab tadi pertanyaannya. Siap. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan anonim tadi. Jadi tadi saya highlight nih, terutama yang di tips yang terakhir nih kayaknya. Boleh kita respon dengan humor ya, biar suasananya juga tidak mencekam seperti itu Kak. Ya, baik, mungkin saya persilakan lagi nih. Jadi nggak semuanya serius. Betul Kak, setuju, sepakat. Mungkin saya persilakan lagi nih buat Sobat ATE yang masih ingin bertanya langsung. Soalnya kayaknya kurang afdol nih kalau nggak ada interaksi langsung nih.
masih ada tiga souvenir ya untuk sesi diskusi kita ini untuk Bapak Ibu Sobat ATE yang aktif. Dipersilakan Bapak Ibu mungkin boleh langsung open mic, atau jika open videonya belum memungkinkan boleh langsung open mic saja. Oke. Wah, sepertinya memang mungkin masih agak takut ya, lebih banyak takut mungkin ya Kak. Takutnya kalau sudah open mic dan open video, besoknya takut berangkat ke kantor lagi. Oke, baik. Mungkin kita lanjut lagi membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini masih anonim lagi nih. Mungkin boleh dibantu Mas Ilham, mungkin jaringannya sudah oke? Sambil tes jaringan Mas Ilham. Baik, cek sudah terdengar jelas. Baik, saya bacakan di sini ada yang tidak anonim. Salah satu dari Mas Adit bertanya, mungkin tadi kan udah pertanyaan tentang atasan nih. Nah, ini agak sedikit berbeda ya Kak ya. Mohon rekomendasi buku berbahasa Indonesia yang dapat dipelajari terkait seni berkomunikasi atau terkait tema malam ini nih Kak. Ada nggak rekomendasi dari Kak Herta untuk rekomendasi buku gitu dari Mas Adit? Baik, terima kasih. Oke. Nah, terima kasih nih, pertanyaannya ini menarik nih. Rekomendasi buku. Saya lagi lihat ke kanan ini buku-buku saya nih. Untuk leadership ya, saya izin tunggu. Leadership in Psychology book. Nah, ada beberapa, mungkin saya nggak akan jawabnya buku, karena buku kan selera ya. Mungkin saya akan kasih beberapa referensi. Pertama adalah saya akan referensikan untuk fokusnya di emotional intelligence. Soal kecerdasan emosional itu akan sangat penting untuk leadership. Itu bisa jadi salah satu referensi. Yang kedua adalah biasanya saya akan referensi positive psychology. Jadi melihat positive psychology adalah melihat seseorang itu sebagai seseorang yang positif. Nah, saya rekomendasi buku, tapi dia tidak spesifik leadership, karena saya berangkat dari psikolog klinis. Salah satunya adalah buku, namanya, penulisnya adalah Mark Manson, Seni Bersikap Bodo Amat. Itu kayak cukup terkenal, jadi itu bisa menjadi salah satu referensi, bukan cuma untuk leadership, tapi ngomongin juga tentang memahami diri, dan memahami untuk value setiap orang. Karena itu akan sangat terbantu. Karena kalau saya jujur, saya tidak baca yang spesifik leadership, karena saya berangkat dari psikolog klinis. Jadi saya biasanya adalah pendekatan, pertama yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah lebih improvement buat buku. Self-improvement kalau di Gramedia atau di toko buku lainnya. Terus, apalagi ya? Sekarang tuh saya sambil melihat ya, sambil nyontek nih saya. Oh, oke. Saya tuh belajar buku untuk komunikasi itu cukup banyak dari buku-buku counseling. Jadi beberapa teknik counseling itu berupa yang kayak tadi. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu saya belajarin dari teknik counselingnya saya. Itu bisa dicoba dan mungkin bisa dibaca-baca untuk teknik-tekniknya, karena saya tidak spesifik biasanya, karena saya spesifiknya memang ke arah untuk kesehatan mental, tapi itu sangat membantu pada saat seni bertanya. Saya selalu bilang seni bertanya, karena konseling itu sebenarnya seni bertanya untuk membantu orang mengarahkan, mendapatkan jawabannya. Gitu. Semoga menjawab, karena saya kaget juga nih, buku apa ya? Saya sambil mikir-mikir. Herta, rekomendasi dari bukunya. Baik, selanjutnya saya akan
membacakan pertanyaan dari anonim ya, sekarang anonim. Antara menetapkan Yes. batasan dan menentukan prioritas mana yang harus kita dahulukan nih Kak? Apakah keduanya bisa berjalan beriringan atau hanya bisa salah satu saja? Baik. Pertanyaan dari Oke, anonim. sebetulnya adalah batasan dan prioritas itu dua hal yang saling berkaitan. Artinya, kamu membuat batasan adalah kamu mampunya sampai mana. Sebetulnya prioritas juga bikin batasan soal kamu mampunya itu di waktu itu sejauh apa. Jadi artinya adalah itu bisa dipakai dua-duanya. Saya mampunya segini karena kemampuan diri sendiri, skill, tapi saya juga punya prioritas karena kita punya batasan, kita kan cuma punya waktu 24 jam. Setiap orang gitu kan ya, mau presiden, mau BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, mau saya sebagai psikolog klinis atau karyawan-karyawan lain, kita cuma punya waktu 24 jam. Sehingga kita mesti mengatur prioritas karena itu sebenarnya sebuah batasan. Sehingga saya bagi dua, batasan pertama skill, tapi juga batasan sebenarnya waktu. Itu ngomongin prioritas. Kak baik, selanjutnya dari Yes. baik, terima kasih. Selanjutnya dari anonim lagi, yaitu apa strategi untuk menyampaikan kritik atasan kepada atasan tanpa menimbulkan konflik? Dan bagaimana strategi menghadapi atasan yang workaholic dan inginnya kita sebagai bawahan itu cara kerja beliau saat tersebut? Oke. Pertama adalah menyampaikan kritik. Pertama ada beberapa teknik. Pertama humor. Yang kayak tadi kita bercanda. Kayak, oh iya Pak, jangan kerja mulu atuh Pak. Misalnya istri nungguin di rumah. Kita kan ngomongin kritik sebetulnya. Pak, perlu seimbang loh antara pekerjaan dan juga keluarga. Misalnya kayak gitu. Itu pertama ya, humor. Yang kedua kita bisa menyampaikan kritik adalah pakai apresiasi. Pak, saya akan happy, saya terima kasih karena kemarin Bapak sudah menghargai waktu cuti saya. Tapi beneran tulus ya, jangan nadanya nyindir gitu ya. Nanti kayak, Pak makasih ya kemarin tumben Bapak kasih cutinya, misalnya gitu ya, jangan. Tapi kita beneran kayak apresiasi yang sesuatu yang kita sebenarnya sasarannya mau memberikan kritik, itu tuh jarang loh dilakukan. Tapi kita dengan mengapresiasi itu bisa. Atau kita pakai adalah, oh ya saya akan happy, pakai akan. Saya akan sangat menghargai kalau pada saat kerja, misalnya pada saat kerja saya diberikan waktu buat mengerjakan pekerjaan saya dulu. Artinya jangan nanya-nanya Pak, gitu. Jadi pertama humor, yang kedua kita kasih apresiasi, yang ketiga adalah kita kasih tahu perasaan kita secara positif, apa yang bisa Bapak lakukan untuk saya kayaknya lebih nyaman atau lebih happy. Itu salah satu trik menyampaikan kritiknya. Terus apalagi ya, saat menyampaikan kritik adalah pertanyaan, boleh nggak Pak minta tolong kalau begini-begini, mungkin kayaknya akan lebih baik. Sehingga dia punya kuasa untuk menjawab yes or no. Semoga 4 teknik itu bisa menjawab. Terus selanjutnya adalah, kalau apa Pak? Kalau Kak Ilham tadi bilang apa terakhir? Bagaimana strategi menghadapi atasan yang workaholic dan inginnya kita sebagai bawahan mengikuti cara kerja beliau yang tersebut? Oh, oke. Paling gampang sih balik lagi ya, memberikan prioritasnya. Oke. Dan memberikan batasan. Oke Pak, saya mampunya gini. Oke, mungkin saya akan kerjakan di esok hari ya Pak, jam sekian. Karena saat ini udah waktunya pulang dan saya ada agenda lain dengan keluarga, nggak apa-apa disampaikan aja sebetulnya. Artinya adalah kita tidak bisa membuat atasan kita juga sabar, juga nggak bisa, tapi kita membuat atasan kita paham situasi kita dan paham batasan kita. Nah, karena kalau diikutin satset, ekspektasi atasan berarti harusnya kamu juga bisa. Nah, itu jadi kebiasaan tuh biasanya. Lah, kemarin bisa satset gitu ya. Dia nggak tahu saya lembur sampai jam 3 pagi gitu, misalnya kayak gitu. Jadi, kamu bisa bantu manage ekspektasi
ya Pak, baik. Saya coba kerjakan. Misalnya paling lambat besok ya. Kita kasih tahu paling lambat itu paling gampang biasanya. Itu akan membantu. Sehingga kita juga kasih tahu batasan, tapi ya kita juga apresiasi. Oh ya Pak, terima kasih atas waktu kerjanya yang cepat. Cuma mungkin saya perlu belajar untuk lebih cepat, diplomatis juga bisa. Untuk saat ini mampunya seberapa. Semoga bisa membantu menghadapi atasan yang satset-satset. Siap, terima kasih Mbak Herta. Mungkin karena waktu kita yang terbatas, sisa 7 menit lagi, mungkin jika ada pertanyaan dari Sobat ASD Expert yang mungkin belum sempat kami sampaikan pada sesi ini, mungkin boleh disampaikan nanti di sesi yang lain mungkin, atau mungkin boleh langsung kontak Mbak Hertanya sendiri. Soalnya tadi sudah disampaikan ya untuk info Instagram, terus info kontaknya juga tadi sudah disampaikan. Dan di grup ASD Expert juga tadi sudah kami kirim juga beberapa CV singkatnya. Mungkin sebelum menutup sesi ASD Expert malam ini, mungkin saya ingin bertanya langsung nih ke Mbak Herta. Kebetulan Mbak Herta di BPJS Kesehatan ini tiap bulan kami ada tema kalender budaya. Nah sebenarnya tema sesi malam ini sangat relate dengan tema kalender budaya kami di bulan ini, yaitu tentang boss or leader. Nah, untuk pertanyaan saya sendiri itu, kalau menurut Mbak Herta sendiri, apa sih perbedaan antara boss dan leader? Terus yang kedua, sebenarnya bagaimana cara atau tips dan trik berkomunikasi dengan atasan kita yang mungkin ekstrovert atau introvert, seperti itu. Mungkin itu saja dua pertanyaan dari saya, Kak Herta. Oke, pertama adalah bos dan leader. Mungkin kita perlu paham adalah setiap orang punya definisi sendiri. Cuma secara umum adalah bos dianggap adalah seseorang yang tinggi, yang menganggap bawahan itu adalah bawahan yang, oke, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tapi tidak punya banyak kesempatan untuk mendengarkan. Sedangkan seorang leader itu tidak hanya menyuruh, tapi juga meng-guide, memberikan arahan, memberikan masukan, tapi tidak lepas dari juga banyak mendengarkan. Sehingga kita bisa lihat adalah perspektifnya, kalau saya ngelihatnya adalah bos kita kayak orang di bawah, terus dia di atas dan nyuruh, tapi leader itu adalah sebagai seorang pemimpin yang sama nih sejajar, tapi dia di depan untuk meng-guide. Bahkan banyak leader juga yang dia berdiri untuk mengayomi di belakang dan meminta kita justru sebagai bawahan berkembang lebih dari apa yang diinginkan. Karena salah satu teori dan penelitian yang bilang adalah leader yang baik adalah yang tidak hanya fokus ke organisasi atau perusahaan, tapi pengembangan individunya. Yang betul-betul mengharapkan adalah individu kamu nggak cuma sampai di sana, tapi kamu bisa naik. Bukan cuma level manajerial, tapi juga level soal skill dan kemampuan serta pengalaman. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan kedua adalah tadi, gimana Kak Mendy? Bagaimana cara untuk ekstrovert dan introvert ya? Ya, ekstrovert dan introvert. Okay. Nah, untuk ekstrovert itu biasanya orang yang justru punya ide-ide itu banyak itu keluar pada saat diskusi. Nah, artinya untuk leader yang ekstrovert itu meeting itu akan sangat efektif. Ngobrol, brainstorming, diskusi, nah itu akan sangat efektif. Tapi kita perlu arahin nih, udah Bu, udah Pak, kayak senang banget deh ngobrol gitu. Jadi perlu dibatasin adalah waktunya. Introvert banyak leader yang butuh waktu berpikir sendiri. Jadi minimnya meeting itu nggak apa-apa. Tapi nanti ada koordinasi yang sangat singkat untuk bantu dia. Karena leader yang introvert lebih produktif saat berpikir sendiri. Berbeda dengan leader ekstrovert yang banyak brainstorming dan banyak diskusi. Jadi kita bisa lihat kalau leadernya yang suka ngobrol, suka diskusi, suka banyak minta ide dan ternyata justru proses itu sangat bagus, itu biasa ekstrovert. Tapi introvert lah yang lebih pendiam, yang lebih koordinasi, ya benar-benar satset gitu ya, efektif. Ya dia punya waktu banyak buat sendiri.
Dan jangan lupa, selain ngomongin leader, kita juga mesti merasakan nih, kita versi yang kita mesti ngobrol sama orang terus baru dapat ide dan bagus, atau justru sebaliknya. Kita orang yang perlu punya waktu sendiri, mikir sendiri, dan pekerjaan jauh lebih efektif dan jauh lebih beres. Gitu. Semoga menjawab, Kak Mendy. Siap, terima kasih banyak Mbak Herta. Semoga malam ini tercerahkan ya, tentunya bukan hanya saya saja, tapi seluruh sobat ASD Expert, karena tadi dari awal penyampaian materi juga disampaikan sama narasumber kita bagaimana tipe-tipe atasan yang ada, terus kemudian bagaimana tips dan trik cara kita berkomunikasi dengan atasan kita. Ya, mungkin sebelum mengakhiri sesi ASD Expert edisi ini, mungkin ada closing statement dari Mbak Herta, dipersilakan. Oke, mulailah menjadi leader, menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Sehingga suatu hari kita memimpin orang lain, kita punya kepekaan itu kayak diri kita sendiri. Kita punya perhatian, kebijaksanaan, dan berani mendengarkan dan menerima kritik dan saran itu seperti diri kita sendiri, sehingga kita tidak terlalu terbawa ataupun kita tidak terlalu percaya diri, tapi kita punya kerendahan hati untuk terus menjadi atasan yang baik, tapi juga mendengarkan kritikan dan masukan sehingga selalu bisa improve. Jadi selalu mulailah belajar untuk menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya, terima kasih Kak Herta. Dicatat nih Sobat ASD Expert, mulailah menjadi leader diri kita sendiri. Terus ada juga tadi nih yang sempat saya notice nih, tidak perlu menunggu untuk apresiasi orang lain. Jadilah orang pertama yang mengapresiasi diri kita sendiri. Terima kasih Kak Herta atas sharing ilmunya tentang kepemimpinan. Mungkin agak banyak yang ininya ya. Jadi mungkin Sobat ASD Expert malu-malu bertanya. Tapi semoga apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh seluruh Sobat ASD Expert. Nah, tidak terasa kita sudah 1,5 jam bersama narasumber kita nih. Sebelum kita menutup sesi ASD Expert ini, mungkin kita boleh foto bersama dulu nih, dokumentasi untuk seluruh Sobat ASD Expert. Mungkin boleh open cam. Seperti biasa, di sesi akhir kita foto bersama terlebih dahulu bersama dengan narasumber. Boleh? Silakan open cam Bapak Ibu. Nah, Kak Indah udah muncul nih, Karian. Untuk Kak Selvi, kemudian ada Kak Nur Sugiyarti, silakan. Mungkin ya Mas Ilham untuk doanya. Aman Mas Ilham? Baik. Bapak Ibu saya hitung ya. Baik. 3, 2, 1. Boleh. Mungkin boleh gaya ATN nih. Sudah lama kita tidak menampilkan gaya ASD Expert. Ya. Izin Kak Herta ya. Betul-betul. 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, siap. Baik, untuk seluruh Sobat ASD Expert, dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian sesi ASD Expert edisi 412 pada malam ini. Untuk seluruh Sobat ATE mungkin yang belum sempat join, jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasi agar Sobat ASD Expert bisa terinfo saat ada video dan info terbaru dari channel ASD Expert. Karena video pada sesi malam ini juga nanti akan diupload melalui YouTube BPJS Kesehatan ASD Expert. Baik, mungkin izin kami ucapkan terima kasih tentunya kepada narasumber yang luar biasa kita, Kak Herta yang sudah berbagi ilmu pada malam ini, Bapak Ibu leader yang sudah berkenan tetap hadir dan semangat tentunya ikut di inisiatif kelas sesi ASD Expert, dan seluruh Sobat ASD Expert dimanapun kalian berada. Mungkin
mengakhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di sesi Ask the Expert selanjutnya. Terima kasih Kak Hirta, terima kasih Bapak Ibu Terima Sobat kasih KPE. Kak Meti, terima kasih Kak Ilham, terima kasih semuanya. Siap. Izin end meeting. Terima kasih Bapak Ibu.